Ibrani pukul 2:10 Ibrani pukul 2:10 dalam membawa banyak anak kepada kemuliaan adalah penting bagi Allah, untuk siapa dan melalui siapa segala sesuatu ada, untuk menjadikan penulis lebih tepatnya, kapten keselamatan mereka sempurna melalui penderitaan. Ibrani pukul 2:10 komentar, Yesus, kapten keselamatan. Meskipun Yesus secara eksklusif anak Allah par excellence, ada juga anak-anak Allah. Mereka yang telah menerima hak untuk menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Yohanes pukul 1:12 Karena kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman kepada Kristus Yesus. Galatia pukul 3:26 Kata penulis di sini lebih tepatnya pemimpin utama atau pangeran, sebagaimana disebutkan dalam Kamus Bahasa Yunani, yang konsisten dengan penggunaannya sebanyak 23 kali. Dalam Septuaginta, NKJV dan KJV secara akurat menggunakan kapten di sini. Kata itu digunakan 4 kali dalam Perjanjian Baru, tetapi terjemahannya tidak konsisten. Faktanya, penulis adalah terjemahan kata yang buruk. Itu diperkenalkan untuk alasan teologis dan bukan alasan yang baik dan bukan karena alasan gramatikal. Yesus, sebagai pemimpin kita, memberi kita keselamatan, tetapi kita harus mengikuti Dia untuk diselamatkan. Untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus juga menderita untuk kita, meninggalkan teladan bagi kita, agar kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus pukul 2:21 Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita adalah ahli waris Allah, dan ahli waris bersama dengan Kristus, jika kita benar-benar berbagi dalam penderitaannya, agar kita juga dapat berbagi dalam kemuliaannya. Roma pukul 8:17 Kata ini juga digunakan dalam Ibrani 5:9, yang seharusnya dibaca dengan benar, dan setelah disempurnakan, Dia menjadi pemimpin keselamatan kekal bagi semua orang yang menaatinya. Ibrani 5:9 Kata penulis tidak cocok di sini, karena tidak ada implikasi bahwa seseorang harus menaati seorang penulis. Tetapi untuk disempurnakan melalui penderitaan, bukankah Yesus sudah sempurna sejak awal? Dia bukan kapten keselamatan kita, sampai Dia melewati penderitaan dan kematian. Saya perhatikan Ibrani 5:9 di atas. Itu dan ayat sebelumnya, meskipun Dia adalah seorang putra, Dia belajar ketaatan melalui apa yang Dia derita, dan setelah disempurnakan, Dia menjadi sumber keselamatan kekal bagi semua orang yang menaatinya. Ibrani 5:8-9 Sebelumnya Yesus tidak pernah mengalami bagaimana rasanya mentaati Allah sebagai manusia di lingkungan tempat kita tinggal. Ini tidak semudah itu. Oleh karena itu, Ia perlu menjadi seperti saudara-saudaranya dalam segala hal, agar Ia dapat menjadi imam besar yang penuh belas kasihan dan setia dalam pelayanan kepada Allah, dan agar Ia dapat menebus dosa-dosa umat, karena Ia sendiri menderita ketika Ia masih hidup. Tergoda, Ia mampu menolong mereka yang tergoda. Ibrani 2:17-18 Karena kita tidak mempunyai imam besar yang tidak dapat bersimpati dengan kelemahan kita, tetapi Dia yang telah dicobai dalam segala hal seperti kita, namun tanpa dosa. Ibrani pukul 4:15 Seperti yang Anda lihat, banyak dari masalah ini dibahas dalam kitab Ibrani. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Kisah Para Rasul pukul 2:21 Dan akan terjadi bahwa setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul pukul 2:21 Wahyu 21:8 Tapi pengecut, kafir, bejat, pembunuh, cabul, sihir, penyembah berhala dan semua pendusta tempat mereka akan berada di lautan api yang terbakar dengan belerang. Ini adalah kematian kedua. Wahyu 21:8.